kita 2024 kabar bagus, Perpustakaan Nasional juga memperoleh Jigji Prize. Patut dicatat bahwa Perpusnas itu lembaga pertama di Indonesia yang dapat Jigji Prize. Ikon ini berarti seperti MOW tapi di level nasional gitu ya Kang. Kalau MOW kan dari UNESCO. Betul. Bagaimana trik atau tips cepat mempelajari naskah kuno? Tidak ada. Wah, tidak ada. Tidak ada trik cepat. Halo sahabat Perpusnas. Berjumpa lagi di Orasi, obrolan seputar literasi. Sebuah siniar yang terus menebar informasi untuk seluruh insan literasi. Tentunya bersama saya Prakasa Gristian sebagai host di episode ketiga. Mempelajari naskah kuno bagaikan masuk ke dalam mesin waktu. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana perkembangan manusia dan bagaimana menjadi manusia. Bagaimana Indonesia mendayaguna naskah Nusantara dalam upaya terkini melestarikan warisan budaya bangsa. Langsung saja kita tanya kepada ahlinya, Dr. Aditya Gunawan MA. Halo. Selamat datang Kang Adit. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Semoga keluarga juga diberi kesehatan selalu. Amin. Saya panggil Kang aja ya. Kang lebih enak ya. Asli orang Sunda, Kang Adit. USA. Kurang Sunda asli. Kurang Sunda asli. Terima kasih Kang Adit sudah mau bergabung sama kami di gedung BCP Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11. Kang Adit ini pustakawan ahli muda. Ya, saya masih muda jadi pustakawan ahli muda. Berarti jabatannya sesuai dengan umurnya ya. Sesuai dengan umur, sangat pas. Sebagai ketua kelompok pengelolaan Naskah Nusantara di Perpus. Dengar-dengar Kang Adit baru pulang dari Korea Selatan ya. Sarangnya. Hari ini kita ditemenin Opa Sunda tapi ya. Dalam rangka apa nih Kang kemarin ke Korsel? Ya, saya kemarin itu bersama Profesor Aminuddin Aziz, Bapak PLT, Kepala Perpusnas. Saya menemani beliau untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh UNESCO. Betul, ya. Yaitu acara penyerahan hadiah Jigji Prize. Jigji Prize itu Jigji Prize bisa diceritakan nih Kang, Jigji Prize apa nih? Jadi Jigji Prize itu kan dari kata Jigji ya. Ya. Jigji itu kitab kitab Buddhis, agama Buddha. Ya, yang ditulis di Korea pada abad ke-14. Jadi kitab ini adalah kitab cetak tertua. Bukan hanya di Korea, tapi di dunia. Kitab tertua di dunia ya, yang dicetak dengan metal ya, dengan logam. Dengan logam seperti di mesin cetak ya awal, bahkan itu. Sebelum Gutenberg ya. Jadi Jigji itu sudah didaftarkan ke UNESCO sebagai Memory of the World pada tahun 2001. Nah, sebagai rasa kepedulian pemerintah Korea, maka pemerintah Korea sponsori UNESCO untuk memberikan semacam hadiah kepada individu, institusi, NGO yang kontribusinya dianggap luar biasa dalam soal pelestarian dan penyebarluasan informasi warisan dokumenter. Berarti untuk Jigji Prize ini khusus di warisan dokumenter ya kan? Betul. Jadi anugerahnya itu 2 tahun sekali ya. Setiap 2 tahun dilakukan. Setiap 2 tahun. Dimulai tahun 2004. Mulai tahun 2004. Betul. Itu di Korea terus pelaksanaannya atau? Betul. Jadi memang untuk menghidupkan kembali juga sebuah kota namanya Cheongju ya. Cheongju itu tempat
Jikji itu ditulis. Tempat Jikji itu ditulis. Jadi wali kotanya inilah yang memberikan support dana untuk UNESCO, memberikan hadiah. Nah, sejak 2004 artinya udah 10 kali. Oh betul, 10 kali sampai 2024 ini ya. Setiap 2 tahun itu selalu ada kandidat gitu. Pernah misalnya National Archive of Australia itu dapat, kemudian National Archive of Malaysia juga dapat, Australia, Malaysia. Kemudian ada beberapa proyek lain yang juga mendapatkan hadiah ini. Nah, kita 2024 kabar bagus, Perpustakaan Nasional juga memperoleh Jikji Prize. Gitu. Wih, memperoleh berarti di edisi ke-10. Di edisi ke-10. Perpustakaan Nasional mendapatkan Jikji Prize. Betul. Ke-10. Dan patut dicatat bahwa Perpusnas itu lembaga pertama di Indonesia yang dapat Jikji Prize. Wih. Mengalahkan, belum beres. Mengalahkan 48 kandidat lain dari 48 negara. Hadiahnya. Nah, kalau udah ngomongin hadiah nih sahabat Perpusnas, makin penasaran nih Kang. Hadiahnya boleh di spill deh. Hadiahnya lumayan Pak, buat ya beli ini. Ada 30.000 US dollar. 30.000 US dollar. Wah, itu kalau buat beli kacang dapat berapa ya? Dapat berapa karung ya? Kayaknya bisa. Yang jelas itu tapi harus di ini Pak Mas Prakas, itu harus digunakan justru untuk upaya pelestarian dan penyebarluasan akses naskah gitu. Jadi nggak boleh dipakai belanja kacang, tidak boleh. Jadi memang diberi hadiah untuk penyebarluasan naskah Nusantara di Perpusnas untuk seluruh Indonesia semakin lebih masif ya Kang ya. Tapi ini kan keren banget ya, maksudnya tingkat dunia mengalahkan 48 kandidat dari 48 negara seperti itu. Ceritanya gimana sih Kang kok Perpusnas bisa dapet gitu? Ya, jadi kalau saya tidak tahu kan, bukan juri ya, tetapi pada intinya kami itu membentuk tim kecil, tim Jikji ini untuk penominasian. Nah, apa sebetulnya yang kita ingin tawarkan ya ke UNESCO gitu? Sebetulnya kalau kita lihat kan Perpusnas itu kiprahnya terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan naskah itu kan sudah berlangsung lama. Paling tidak sejak undang-undang dari 2007 misalnya gitu. Udah hampir 2 dekade itu luar biasa gitu kiprahnya itu. Cuman tidak belum kita ungkapkan ya. Nah, akhirnya kami meyakinkan pihak UNESCO peran itu ya yang sudah lama, baik dari sisi pelestarian, kemudian naskah didaya gunakan. Nah, yang menjadi catatan juri salah satunya adalah upaya penyebarluasan naskah itu di masyarakat gitu. Misalnya kita kan membuat banyak sekali ahli aksara, ahli bahasa, ahli wahana, bahkan komik misalnya ya yang sampai jadi komik. Sampai jadi komik. Tahun ini saja Perpusnas akan menerbitkan 100 komik. 100 komik di tahun ini. Insya Allah bulan depan ini sudah selesai. Sekarang masih proses ilustrasi. Proses ilustrasi. Komiknya itu berarti berbasis dari manuskrip naskah Nusantara itu. Keren sekali sahabat Perpusnas. Jangan lupa tunggu di tahun ini ada 100 ya kan? 100 seri komik dari naskah Nusantara. Jadi komik-komik nggak cuma ada dari luar negeri, tapi kita juga bisa mendayagunakan cerita-cerita dari naskah Nusantara yang sudah ditulis ratusan tahun lalu mungkin ya. Misalnya ada naskah permainan anak-anak zaman dulu. Ada yang itu akan dibikin komik. Iya. Dibuat untuk teman-teman anak-anak kita itu kan sekarang ini bahan bacaannya itu yang tersedia kan kebanyakan juga dari luar gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya kita sendiri banyak sekali kasana dari naskah-naskah kuno tersebut yang kurang didekatkan dengan anak-anak. Selama ini hasil-hasil kajian manuskrip, sejarah biasanya dibaca orang-orang dewasa. Ya kan? Nah, anak-anak ini belum kita sentuh. Ya kan? Tetapi memang agak susah karena kita harus mengubah ya.
menyesuaikan Karena dengan dunia anak. media yang disenangi anak-anak. Ya, itu pekerjaan besarnya sebetulnya. Tapi saya juga ikut penasaran nanti komiknya jadi seperti apa. Kayaknya menarik banget nih Kang. Ya, saya belum tahu ya hasil ilustrasinya nanti seperti apa. Tapi kami juga mengajak orang tua, guru, kemudian anak-anak untuk mereview. Kira-kira senang nggak dengan komik yang kita hasilkan gitu. Sebelum kita nanti masyarakat luas. disebarluaskan. Berarti untuk penyebarluasan dan pendayagunaan naskah tertuang juga di Undang-Undang 43 tahun 43 itu 2007. ya, yang menarik Undang-Undang 43 itu kalau menurut saya ya, itu undang-undang paling lengkap tentang semua proses bisnis naskah. Dari mulai pengadaan, akuisisi, pelestarian, ya kan? Kemudian pengolahan, kemudian pendayagunaan, ahli media disebut di sana. Kemudian ahli aksara, ahli bahasa, sampai repatriasi, ya, upaya memulangkan kembali naskah dari luar negeri, itu diatur di undang-undang itu sebetulnya. Karena juga masih banyak naskah-naskah kita yang ada di posisinya masih di luar negeri ya Kang ya. Kang Adit ini pro banget nih soal naskah siapa? Inilah ahli banget nih. Iya. Enggak lah. Latar belakangnya apa sih Kang? Nah ini latar belakang. Saya itu latar belakangnya dulu sekolah S1 itu di sastra Sunda. S1 sastra Sunda. Ada ya Kang? Yang kalau ditanya oleh teman-teman, kamu jurusan apa? Jawabnya pelan, sastra Sunda. Kalau sekarang karena minder gitu kan. Pasti teman-teman banyak lah yang merasa ya kan, kalau jurusan sastra daerah itu apa sih ini mau jadi apa gitu kan, mungkin kurang populer gitu dibandingkan ini jurusan apa, komputer gitu kan. Nah tetapi jangan lupa sekarang ini misalnya yang dapat Habibie Prize level nasional itu Pak Oman Fatur Rahman, dia ahli filologi. Ya. Profesor filologi Islam ya Bang? Ya. Betul. Jadi ilmu filologi ini sebetulnya setara dengan ilmu-ilmu lain dan memang diakui gitu. Jadi setiap ilmu pasti ada manfaatnya. Betul. Dan ilmu ini juga sastra Sunda ini yang mengantarkan saya bekerja di Perpusnas. Kemudian saya dapat beasiswa S2 dari Prancis. Saya dibiayai oleh pemerintah Prancis waktu S2. Dan kemudian untuk S3 juga sama dibiayai oleh Prancis. S2, S3 lanjut di Prancis ya? Betul sekali. Mengambilnya di sana? Di sana saya ngambil kajian filologi. Kajian filologi. Untuk Sunda kuno. Untuk Sunda. Di Prancis. Perapatan Ciamis. Tiap hari main ke Eiffel. Ya, nggak tiap hari juga, ngapain gitu. Oke. Wah, keren banget ya, bisa kajian filolog di Prancis. Sahabat Perpusnas yang ingin mempelajari lebih lanjut soal apa itu filolog, bagaimana kajian filologi, itu sahabat Perpusnas bisa saksikan di orasi episode sebelumnya. Karena di episode kedua kita sudah pernah bahas berbagai macam profesi yang masih belum banyak didengar nih oleh masyarakat. Gitu. Jadi jangan lupa juga tonton orasi episode sebelumnya. Berarti kalau memang sudah ada di undang-undang kan, ini kalau saya baca ya, naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dua ya, dalam negeri dan luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Berarti kalau mengacu dari isi UU nomor 43 2007 pasal 1 ayat 4, boleh diceritakan Kang, di Perpusnas juga ada salah satu dari 3 program Perpusnas, yaitu pengarus utamaan naskah Nusantara. Ini terkait manfaat yang bisa sahabat Perpusnas rasakan langsung, ini gimana? Ya, jadi begini kan, tadi betul ya, dari undang-undang itu ada definisi naskah, tadi Mas Prakas sebut. Yang kalau saya baca
itu bagus sekali definisi itu. Definisinya Lengkap. Jadi yang menarik misalnya ya, itu dokumen tertulis yang tidak diperbanyak, tidak dicetak dan tidak diperbanyak dengan cara lain. Iya. Ya. Jadi misalnya begini teman-teman, kalau kita itu tulisan tangan, Iya. ya, terus kita fotokopi, jadi itu bukan naskah hasil fotokopian. Hasil fotokopinya bukan Ya. naskah. Tapi kalau dia disalin dengan cara yang sama, itu tetap naskah. Disalin dengan ditulis tangan. Ditulis tangan. Gitu. Iya, Itu masih kategori naskah. Jadi yang bikin dokumen ini menarik ya, definisi satu. Kemudian berusia sekurang-kurangnya 50 tahun. Kenapa? Karena bukan hanya naskah, pengertiannya naskah kuno. Naskah kuno. Jadi ada kekunoan itu. Dan kunonya itu patokannya apa? Patokannya Undang-Undang Cagar Budaya. Ada sendiri. Ya, yang cagar budaya itu berusia sekurang-kurangnya 50 tahun. Sekurang-kurangnya 50 gitu. Dan dia undang-undang itu mencakupi juga yang ada di dalam maupun di luar negeri. Iya. Karena itu faktanya. Naskah kuno Indonesia, Nusantara itu tidak hanya ada di dalam negeri tapi di luar negeri. Berarti banyak yang dibawa keluar ya kan? Banyak. Mungkin dulu waktu masa kolonialisme betul. Di kekayaan naskah Nusantara kita ternyata banyak juga yang masih tersebar di luar negeri. Jadi kalau sahabat Perpusnas ingin mengakses bisa ke mana nih Kang? Untuk naskah Nusantara. Itu mudah ya, ada beberapa di Kastara misalnya ya. Kastara itu kan berisi semua naskah digital. Nah, kemudian juga buku-buku terbitan yang kita terbitkan. Itu bisa dibaca langsung. Bisa diunduh. Bisa diunduh secara free ya. Tadi saya ingin kembali ke pengarus utama. Ya. Ini sebetulnya program yang sangat penting. Jadi kenapa dimulai dari 2024 itu kita membuat program yang disebut pengarus utamaan naskah Nusantara. Pengarus utamaan naskah Nusantara. Bukan pengelolaan naskah Nusantara. Ya. Bukan pelestarian naskah Nusantara. Kenapa nih Kang? Pengarus kenapa utama. Gitu kan? Jadi begini, kan kalau pengelolaan naskah Nusantara dari mulai pelestarian, kemudian pengolahan, pemanfaatan, itu sudah biasa kita rutin kerjakan. Ya kan? Iya, itu sehari-hari lah. Sehari-hari kita kerjakan gitu. Tetapi yang jadi pertanyaan kita sekarang itu setelah berpuluh-puluh tahun Perpusnas terutama mengerjakan program-program itu, seberapa besar masyarakat sudah menyadari tentang naskah Nusantara gitu. Iya. Jadi pertanyaannya itu apakah misalnya di daerah kepala dinasnya atau pemilik naskah sudah sadar bahwa naskah itu adalah pustaka. Bukan hanya pusaka gitu kan? Pustaka bukan hanya ya kan? Zaman dulu kan seperti ini kan, naskah itu buku ya kan, buku yang biasa saja dibaca gitu. Tetapi ke sini naskah itu berubah kan menjadi pusaka yang disimpan tanpa dibaca gitu kan. Bahkan kalau kita mau datang harus ada ritual dan lain-lain gitu. Sampai seperti itu Kang. Masih banyak ya perspektif seperti itu di daerah. Di daerah. Nah, berarti kesadaran tentang pentingnya naskah itu sebagai pustaka itu kan belum terbangun. Iya. Nah, sehingga itu kan diakibatkan karena setiap kali kita ngobrolin naskah, itu jarang diobrolkan. Apa sih naskah gitu. Nah, ini podcast ini salah satu cara ya. Iya. Untuk kita banyak ngobrolin hal-hal semacam ini gitu. Betul. Tentang naskah gitu ya. Sehingga kalau orang sudah sadar, aware gitu, punya relate gitu ya dengan naskah, akhirnya ya program-program naskah ini akan berhasil gitu. Baik pemanfaatannya, orang bakal banyak orang yang baca gitu kan. Kemudian pelestariannya orang makin terbuka, silakan, ini kan penting buat bangsa gitu kan, buat kebudayaan pasti terbuka gitu. Jadi untuk sebetulnya ini payung besar. Payung besarnya ini untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Sehingga sehingga kita mengajak sebanyak-banyaknya stakeholder terlibat. Bukan hanya filolog, ya kan? Tetapi juga misalnya di daerah kemarin ya, ada program namanya pengarus utamaan melalui IKON. Ingatan Kolektif Nasional. Itu salah satu program juga. Salah satu turunan dari pengarus utamaan. Jadi kita mengajak isunya itu bukan naskah. Tapi isunya itu daerah ini misalnya daerah Bima.
sebetulnya ingatan kolektif masyarakat Bima yang ada di dokumen itu apa sih? Mereka ternyata sepakat ya, Bosangajikai. Bosangajikai itu ada naskahnya gitu. Salah satu naskah dari Bima itu. Dari Bima, Bosangajikai. Itu catatan Kesultanan Bima abad 17 gitu kan. Abad 17. Yang menceritakan keseharian kerajaan itu. Ya. Kemudian diceritakan meletusnya Gunung Tambora. Sampai ada catatan. Ada catatannya. Gunung Tambora itu kan meletus, ya. Itu pengaruhnya sampai Eropa. Pengaruh sampai Eropa, betul. Nggak ada musim panas di Eropa, gitu. Dan itu dicatat dahsyatnya letusan itu. Letusan Tambora tercatat. Jadi itu salah satu warisan penting gitu ya. Nah, ketika kita ngajak orang Bima untuk ngobrolin itu, bukan untuk ngobrolin naskahnya ya, ngobrolin tentang Bosangajikai-nya ini, semua merasa relate gitu. Oh. Jadi sehingga banyak pihak sekarang bukan hanya filolog, ahli sejarah yang memang merasa berkepentingan gitu, tetapi sebanyak-banyaknya orang itu merasa berkepentingan. Bagus sekali, berarti memang paling minimal orang nggak asing lah ya dengar kata naskah Nusantara, baru nanti bisa mempelajari isinya, betul, bisa punya rasa memiliki, betul, atas isi dari naskah yang ada di daerahnya masing-masing gitu ya. Kan kesadaran itu, awareness itu kan dibangun dari kepenasaran. Ya. Ya kan? Awalnya rasa ingin tahu gitu. Awalnya rasa ingin tahu itu bisa dipancing gitu kan. Iya. Isu yang diangkatnya harus isu yang memang relate gitu loh. Iya. Kan hanya harus misalnya ini naskah ini benda lapuk tulisan tangan 100 tahun. Ya tapi nggak relate gitu. Nggak relate itu. Kita mencoba mencari relasi-relasi itu. Misalnya di Sumbar ya, di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Itu ada naskah. Naskah ini misalnya hanya bukan ini ya, tapi naskah ini memang teksnya itu Al-Qur'an. Al-Qur'an kan biasa aja, maksudnya sering orang temui gitu. Iya. Tetapi yang luar biasa dari Al-Qur'an itu ada iluminasinya. Iluminasi. Ya, hiasan di Quran gitu ya. Yang itu sebetulnya khas di Nusantara itu, misalnya dari Banten selalu begini iluminasinya, dari Aceh motifnya. Nah di Sumatera Barat itu coraknya khas, dan itu dikembangkan dari motif-motif itu menjadi batik. Menjadi batik di Sumatera Barat. Nah kemudian apa yang mereka lakukan para aktivis naskah itu mendaftarkan semua desain dari iluminasi itu corak batik itu dihakikan menjadi hak cipta gitu. Sudah dihakikan. Kemudian disebarkan secara gratis ke pengrajin batik dengan referensinya. Jadi kalau ini namanya corak apa, silahkan dikembangkan menjadi batik dan menjadi industri baru gitu. Selengkap itu ya. Selengkap itu. Jadi ada ekosistem yang tumbuh gitu ya dari bukan dari teksnya, tapi dari hiasannya baru saja. dari hiasannya saja. Ada mungkin hampir 100 motif batik yang dikembangkan hanya dari iluminasi. Betul. Dan siapa yang dialati untuk batik itu? Teman-teman tuli ya, kaum disabilitas tuli yang mereka diberdayakan untuk membatik. Jadi ini ekosistem yang inklusif gitu ya, tetapi juga berbasis sejarah, berbasis narasi sejarah yang kuat itu terbangun gitu. Jadi kita tidak hanya melakukan industri kreatif, tapi ini ada isinya gitu, ada referensinya. Dan itu memberikan nilai lebih kan. Wah, keren banget penjelasannya Kang Adit. Minum dulu Kang. Dari tadi yang gitu. Nah, ini. Kita minum sederhana aja Kang sambil jajannya. Luar biasa. Ini siapa ini? Produk apa ini? Ada Kang teman saya. Nanti saya kasih kontaknya. Teh siapa ini? Teh Saka. Betul. Lanjut lagi nih Kang. Berarti hampir semua naskah Nusantara tersebar di semua provinsi. Ya, di Indonesia hampir semua ya, banyak, tetapi tidak semua punya tradisi naskah. Ya, beberapa daerah misalnya kayak di NTT itu sangat sedikit. Ada tapi sangat sedikit. Di Papua yang lebih ke timur itu juga sangat sedikit. Di Sulawesi yang arah ke agak utara itu juga agak sedikit gitu. Tetapi mulai tahun 2025 tahun depan
kita di Perpusnas ini akan ada dana alokasi khusus non fisik ya. Salah satunya identifikasi dan pendaftaran. Itu udah mulai kita akan coba mengidentifikasi di daerah-daerah terutama yang selama ini diduga tidak ada naskah. Siapa tahu ada gitu kan. Kalau kita betul-betul mengidentifikasi mencarinya. Dana alokasi khusus non fisik ya kan. Betul. Berarti tahun sebelumnya belum ada. Belum pernah ada. Belum pernah. Ini baru pertama kali. Ya berkat pengarus utamaan ini lah. Naskah Nusantara. Program pengarus utama. Nah. Tapi kalau dilihat dari kuantitas sendiri Kang, survei terakhir jumlah naskah Nusantara itu berapa? Itu tahun 2019 ya. Itu jumlahnya 82.158. 82.150 yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Itu baru yang di dalam negeri. Baru yang di dalam negeri. Yang di luar negeri itu sekitar 39.000. 39.000 naskah. Hampir separuhnya sendiri. Separuhnya ada di luar negeri. Tetapi 82.000 ini mungkin akan bertambah terus ya dengan ditemukannya naskah-naskah baru, berkat identifikasi gitu. Terakhir kami mencoba menghitung misalnya kemarin udah di kisaran 90.000. Sekarang ini ya, dengan adanya naskah-naskah baru yang sudah diidentifikasi gitu. Kondisi naskah di daerah gimana kan? Nah, untuk kondisi naskah sebetulnya secara umum di Indonesia itu sangat rentan. Rentan itu dalam arti mengingat kondisi di Indonesia kan, kondisi iklim, kemudian rawan bencana. Kan Indonesia itu sudah panas ya, negara tropis, lembab juga ya. Lembab sekali gitu kan. Sehingga untuk dokumen ini terutama kertas itu sangat tidak bersahabat. Ya. Sehingga biaya operasional untuk pelestarian itu pasti mahal. Nah, belum lagi naskah yang ada di daerah-daerah gitu kan. Iya. Meski demikian kan ada beberapa wilayah di Indonesia yang menyelesaikan naskah dengan cara yang tradisional dan itu terbukti cukup efektif gitu. Nah, jadi memang banyak sekali PR-nya ya untuk pelestarian ini, tapi memang harus diprioritaskan meskipun mahal, meskipun membutuhkan perencanaan yang betul-betul matang, tetapi ini harus segera dilakukan karena kita berkejaran ya dengan proses kehancuran naskah gitu. Jadi ini harus betul-betul menjadi prioritas saya kira. Misalnya di UNESCO kan. Di Indonesia itu menurut UNESCO belum ada dokumen rencana kesiapsiagaan bencana untuk dokumen. Siapsiagaan bencana. Ya, Disaster Risk Management (DRM) untuk warisan dokumenter. Jadi misalnya kalau ada bencana nih, yang kita hitung jumlah sekolah yang rusak, korban jiwa yang meninggal, tidak dihitung warisan dokumenter yang rusak itu seberapa, ya kan? Betul. Dan berapa kerugian materialnya? Kan itu hampir tidak ternilai juga. Kalau misalnya ada waktu tsunami di Aceh, ada ribuan manuskrip yang hilang, itu kerugiannya juga signifikan. Sebenarnya ya, cuman kurang terungkap. Betul. Jadi ini harus jadi bagian gitu dari kesiapsiagaan. Ya kita sih berdoanya aman dari segala macam bencana, tapi bagaimanapun juga untuk menanggulangi itu semua ya kan harus disiapkan. Tapi berarti Perpusnas juga banyak berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Betul. Nah, memang pengarus utamaan naskah Nusantara itu salah satu kunci keberhasilannya itu adalah gerakan bersama ya. Gerakan bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi gitu. Tapi harus menciptakan ekosistem yang sehat. Itu kata kuncinya. Melibatkan banyak stakeholder. Contoh kecil ya. Misalnya ketika kita membuat seminar atau workshop atau apapun itu ya. Nah, itu pesertanya tuh harus betul-betul diperhatikan. Siapa sebetulnya yang berkepentingan dengan naskah? Misalnya pemilik naskah. Pemilik naskah itu harus dipastikan ikut selalu dalam setiap program, gitu kan. Sehingga pemilik naskah itu nggak asing dengan program-program naskah. Ya harus kan? Wajib tuh. Jadi mereka tahu ada digitalisasi, ada pelestarian. Ada yang dibuat alih aksara dan lain-lain, mereka sadar gitu. Yang kedua apa? Yang kedua representasi kaum muda, generasi muda, itu tuh harus dicek gitu di daftar peserta yang akan kita undang gitu. Ini pemudanya gitu ya, generasi muda ini itu berapa? Anak SMA-nya ada berapa orang ini? Mahasiswanya berapa orang gitu?
Jangan kita asal-asal aja gitu ya. Itu satu. Jadi kita udah mulai aware ke hal-hal semacam itu. Gitu. Kemudian siapa yang harus diajak ngobrol? Ekosistem, komunitas. Misalnya kita bikin acara di Jogja. Di Jogja ini siapa yang memang aktif dalam hal pelestarian naskah gitu, program-program pelestarian. Komunitas apa aja, asosiasi mana saja. Jadi memang harus dibentuk semua kolaborasi itu gitu. Sehingga masing-masing tuh bisa berbuat, satu mengerjakan itu, saya mau ngisi ruang yang kosong yaitu yang ini. Jadi masing-masing pihak aware apa yang dilakukan oleh pihak lain. Bisa saling mengisi. Iya, bisa saling mengisi dengan adanya kan yang ngurusin naskah nih nggak banyak gitu. Iya. Ya kan? Betul. Kayak pustakawan kan sama. Sedikit orang aja pustakawan. Jadi kalau nggak kompak udah sedikit. Nggak kompak. Mau gimana gitu. Betul. Tapi tadi saya jadi keinget lagi kan, kayak ada program IKON, Ingatan Kolektif Nasional. Itu berarti untuk mewadahi atau gimana sih Kang, bisa diceritain gitu? Ya, tadi saya sebut ya, salah satu pengarus utamaan itu ya. Iya. Itu melalui ingatan kolektif, ya ada kata kolektif. Kolektif. Jadi mewakili ingatan bersama gitu. Nah, isu yang diangkat itu yaitu tadi ingatanin bersama masyarakat itu melalui naskah gitu. Itu apa? Itu kita salah satu negara ya di dunia yang punya register atau daftar warisan dokumenter di level nasional. Itu kan MOW-nya Indonesia lah gitu ya. MOW, Memory of the World. Iya. Nah, kalau kita sudah punya register di Indonesia, untuk mengajukan ke MOW itu tinggal ngantri aja, ya kan? Oh iya, berarti karena kita udah punya ikon, ada 100 naskah ikon. Sekarang baru 14 kan. Sekarang baru 14 karena baru dimulai 2022 kan. Nah, kalau kita punya 50, mau MOW kan tinggal pilih aja di antara yang terbaik ini. Mana yang bisa layak menjadi Memory of the World gitu. Karena sudah kita saring, sudah kita, dan ini muncul kesadarannya grassroots kan, dari bawah gitu. Iya. Sehingga bukan hanya Perpusnas yang berkepentingan terhadap MOW, terhadap UNESCO, tapi seluruh masyarakat di Indonesia kan. Iya. Karena kami menjaringnya dari bawah, dari ikon gitu. Di Bali itu menarik kan. Di Bali itu naskah yang diikonkan itu Kidung Buana Winase. Karya Eda Pedanda Ngurah ya. Nah, beliau itu penulis yang menuliskan naskahnya langsung. Jadi namanya itu apa istilahnya itu yang ditulis oleh pengarang langsung itu otograf. Ya, ditulis langsung oleh pengarangnya. Jadi naskah yang dihasilkan sebagai ikon itu diusulkan ditulis oleh pengarangnya langsung, yang melaporkan kejadian Puputan Badu, perang di Bali pada awal abad ke-20. Ya, perang dengan Belanda. Dia mencatat kekalahan perang semasa perang di Bali. Nah, itu ada keturunannya yang menuliskan, kan udah meninggal ya. Kemudian naskahnya disimpan oleh griya lain yang menyimpan naskahnya, bukan oleh turunannya. Ya, jadi itu berbagai pihak bergabung gitu, bekerja sama antara keturunan penulisnya, pemilik naskahnya, kemudian dinasnya, dinas perpustakaan, dan masyarakat di sana untuk mengusulkan ini bersama-sama. Saling gotong royong ya, untuk menjaga salah satu naskah yang punya cerita besar itu. Itu berarti salah satu itu naskah dari Bali yang terregister ikon di tahun ini. Di tahun ini ada dari mana saja sih Kang? Di tahun ini ada 7 naskah yang terregistrasi sebagai ikon dari Sumatera ya, kita urut ya. Ya, dari Sumatera dulu nih. Itu ada Tambar Nihulit, itu naskah Batak, isinya pengobatan. Judulnya Tambar Nihulit, obat kulit. Artinya obat kulit. Tapi isinya ternyata bukan hanya obat kulit, tapi obat-obatan yang lain gitu ya. Metode penyembuhannya seperti apa. Nah, itu sangat cocok nanti untuk dikembangkan lah. Misalnya untuk farmakologi kan.
untuk membuktikan benar nggak nih naskah ini. Sudah ada ya Sudah ada catatan tentang catatan itu. Turun ke selatan di Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. itu ada Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-undang Simbur Cahaya. Jadi itu hukum adat di Palembang, Kesultanan Palembang, yang awalnya itu tradisi lisan, kemudian lama-kelamaan jadi dikodifikasi, jadi naskah, dikumpulkan. Setiap zaman berubah pasalnya sesuai kebutuhan. Disesuaikan. Zaman Belanda ada penambahan pasal, dan beberapa hukum-hukum adat itu masih berlaku. Sampai Ada beberapa untuk kalangan masyarakat tertentu di Sumatera Selatan yang masih make bener undang-undang itu, yang masih berpegang pada undang-undang. Kemudian turun lagi ke Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ada 2 dari Banyuwangi, yaitu Lontar Sri Tanjung. Sri Tanjung itu kan kisah asal usul nama Banyuwangi gitu. Dari situ, dari kisahnya Sri Tanjung kan. Kemudian dari Jawa Timur provinsi itu mengusulkan lontar primbon Tengger, suku Tengger. Ada 13 lontar yang diusulkan. Itu sama, ada obat-obatannya, ada ritualnya. Jadi menggambarkan lontar itu masih dipakai oleh masyarakat adat Tengger. Udah 4 kan? Udah 4. Yang ke-6 itu dari Bali tadi, Kidung Buana Minase. Kemudian dari Bima, Bosa Ngajikai. Ya kan? Yang terakhir dari Sulawesi Selatan. Ya, kronik Bone. Kronik Lontara Toriolong Bone kalau nggak salah. Berarti kalau saya dengar dari sekilas aja nih, kayaknya isinya saya juga nggak nyangka nih, isinya sangat beragam gitu. Ada teknik pengobatan, ada catatan perang, kemudian ada banyak itu dari asal usul untuk nama kota dan lain-lain. Berarti kalau misal digali lebih lanjut, kalau sahabat Perpusnas mau belajar dari naskah Nusantara sebenarnya banyak sekali ya Kang ya. Ya, naskah itu kan buku di masa lalu. Kalau buku di sekarang, kita subjeknya hampir semua subjek dibahas oleh, ya zaman dulu manuskrip subjeknya dibahas di dalam manuskrip. Mau pengobatan, teknik, cara membuat senjata, membuat kain, teknologi misalnya, arsitektur, semua ada di manuskrip karena yang ditulis ya menyangkut kayak buku sekarang. Betul. Berarti Perpusnas dengan program IKON meregister itu semua agar bisa jadi ingatan bersama ya Kang ya. Betul. Kaitannya dengan MOW IKON ini hampir mirip, gini maksudnya. IKON ini berarti seperti MOW tapi di level nasional gitu ya Kang. Kalau MOW kan dari UNESCO. Betul. Kalau MOW sendiri dari Indonesia sudah ada belum Bang yang terregister? Ada banyak, ada 6. Jadi misalnya ya yang pertama itu Nagara Kertagama, itu sudah terregister ya. Kemudian Babat Diponegoro ya. Kemudian ada Cerita Panji ya. Ila Galigo itu naskah terpanjang itu ya Bang? Ya, itu kronik terpanjang dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada Hikayat Aceh ya. Kemudian yang terakhir itu yang Tambo Tuanku Imam Bonjol. Itu yang terakhir atau yang terbaru di kawasan Asia Pasifik ya, Memory of the World Asia Pasifik. Berarti hampir tiap tahun Pusnas selalu mengajukan? Ya enggak, kan MOW hanya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali pengajuannya. Dan itu dibatasi, setiap negara itu nggak bisa saya mau 10 gitu, nggak bisa, kecuali dia joint nomination. Bisa joint nomination? Bisa, kan gini, yang membedakan ya, UNESCO itu kan ada 3, ada World Heritage, ya, ada Intangible Heritage, warisan budaya tak benda, dan ada Documentary Heritage. Ya. World Heritage itu situs, tempatnya selalu di situ, Jegrek, Borobudur di Indonesia, Taj Mahal di India, gitu kan. Tapi kalau Documentary Heritage dia movable, dia bergerak.
Naskah Negara Kertagama zaman Brandes dibawa ke Belanda. Kalau sekarang posisi Sekarang udah ada di kita lagi. sudah di kita lagi. Tapi beberapa kopiannya misalnya untuk karya-karya Syekh Yusuf misalnya selain di kita ada juga di Belanda. Cerita Panji di Malaysia, di Belanda. Jadi bergerak gitu dokumennya. Sehingga pasti ada pengusulan bersama itu antar negara. Nomination itu. Iya kan? Karena yang memiliki cerita Panji bukan hanya Indonesia. Iya. Tapi ada Malaysia, ada Kamboja, sampai ada ke Belanda. Bersama-sama mengajukan. Betul. Sehingga kita kompak bersama-sama. Tapi kompak juga kerjasama itu butuh energi. Jadi kita harus berusaha meyakinkan mereka bahwa ini milik kita bersama. Mari kita signifikansinya bagi masing-masing. Ini sangat penting sehingga harus dijadikan Memory of the World misalnya. Tapi Memory of the World itu bukan akhir ya. Dia itu awal untuk so what after Memory of the World. Setelah tercatat sebagai Memory of the World, mau diapain? Betul. Jangan jadi kalau udah Memory of the World masa dicuekin kan gitu. Jadi harus dikembangkan. Naskah ini dikasih tahu ke generasi muda, bisa masuk kurikulum misalnya. Jadi makin menambah semangat kita ya Kang buat mengeksplorasi lebih luas lagi ya. Kayaknya saya lama-lama agak tertarik jadi filolog juga. Ya, silakan pindah aja, hubungi saya via WA. Lagi butuh staff. Ada nih sahabat Perpusnas. Kewalahan ini. Mungkin sahabat Perpusnas ada yang pernah jadi filolog. Nanti kontak aja Kang Adit nih, betul lagi butuh staff. Tapi ada hal unik nggak Kang yang ditemui selama berkecimpung di dunia pernaskahan? Banyak. Boleh diceritain satu nggak? Hal unik apa nih? Dalam hal apa ya? Apa gitu mungkin waktu mengolah naskah atau harus ada itu kan banyak ya, selalu banyak cerita lah tentang hal-hal tersebut. Tapi saya sendiri hampir tidak mengalami yang semacam itu ya. Mungkin teman-teman lain di daerah ya kan? Ya dulu pernah ada gitu Mas, kejadian ya. Waktu itu ada gempa di Salemba. Gempanya dari kalau nggak salah titiknya di Pangandaran gitu. Iya. Saya lupa tahunnya ya. Tapi saat itu saya lagi kerja di lantai 5 kan. Pas ada gempa kita semua turun itu lari ke bawah. Di situ ada satu pembaca yang sedang membaca naskah Batak. Ya, juga ikut turun ke bawah gitu. Pas gempa itu, terus dia bisikin ke saya, gimana? Mas boleh percaya boleh tidak. Tahu nggak yang saya baca barusan? Naskah Memanggil Gempa kan? Aduh, kita mau nyalain orang itu juga. Iya betul. Ya. Jadi banyak ada sih beberapa kejadian seperti itu yang kadang-kadang itu bahan bacaan yang tepat di waktu yang tepat. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Perpusnas kan yang udah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Kita masuk ke sesi pertanyaan netizen. Ada. Kalau nggak bisa jawab jadi viral bahaya ya. Iya nih Kang. Ini pertanyaannya juga susah jangan-jangan. Susah Kang. Apa? Menarik sih ini. Yang pertama ada dari @ratripuspita26. Naskah tertua yang disimpan di Perpusnas. Nah, itu kan. Itu naskah yang berjudul Arjuna Wiwaha, ditulis pada tahun 1256 Saka. Kalau dimasehikan 1334 Masehi. Catat. Oke. 1256 Saka. Ya, Masehinya 1334. Itu ditulis di atas daun tipis namanya daun gebang. Daun gebang. Ya, dia seperti lontar tapi lebih tipis. Ada di Perpusnas ya? Ada di perpustakaan. Oke, untuk yang kedua ada dari Aidil Fitri Susilawati. Bagaimana trik atau tips cepat mempelajari naskah kuno? Tidak ada. Wah, tidak ada. Tidak ada trik cepat. Yang pertama, tapi begini, kita itu kan orang Indonesia biasanya bilingual. Ya. Bisa bahasa Indonesia tapi bisa bahasa daerah. Wong Jawa, Wong Sunda ya. Biasanya bisa.
biasanya tidak salah. Nah, itu kemampuan dasar. Kalau kita udah bisa berbahasa daerah, karena naskah ini ditulis kebanyakan dalam bahasa daerah. Tapi yang bahasa daerah ini memang syarat yang harus kita punya kemampuan itu. Kadang-kadang kita bisa membaca aksara hanya dalam 2 minggu. Misalnya ada aksara kuno ya di sana. Kita bisa belajar itu 2 minggu bisa secara otodidak. Aksara Batak, aksara Sulawesi, itu bisa. Tetapi yang susah itu kita nggak bisa bahasanya kan. Bahasanya. Nah itu yang susahnya bahasanya. Jadi bahasa itu satu faktor yang paling penting. Perlu dipelajari. Dan itu nggak bisa cepet kan. Kayak saya orang Sunda sampai sekarang nggak bisa bahasa Jawa kan. Jadi padahal deketan ya. Nah kalau Sunda ya saya baca. Iya. Oke, jadi kalau mau mempelajari naskah kuno pelan-pelan aja, nggak buru-buru. Kan itu. Ada yang bilang filologi itu seni membaca pelan-pelan. Ada gitu kan? Iya, jadi sampai begitu. Ya nggak pernah. Filologi itu kan membuat edisi teks ya, bikin suntingan, alih aksara. Itu nggak pernah buru-buru Pak, membaca pelan. Nah seni membaca pelan itulah filologi. Jadi kalau kita apa manfaatnya di kehidupan konkret ya? Iya. Kalau kita baca berita itu kita nggak cepet-cepet nelen mentah-mentah gitu informasinya. Oh ini seperti ini, telaah dulu, kayaknya ada yang aneh deh, pasti nggak gini gitu. Jadi membangun daya kritis juga gitu, belajar naskah filologi. Karena kita belajar sabar. Itu harap bersabar sahabat Perpusnas soal mempelajari naskah kuno. Kemudian yang ketiga ada dari Rahmat Aat. Bagaimana cara mengetahui naskah kuno yang asli dan palsu? Asik. Gimana tuh kan? Asli, palsu atau aspal, asli tapi palsu. Aspal tuh. Enggak, jadi begini ya. Itu butuh ilmu memang. Ya. Sekarang ini nggak banyak sih, tapi ada fenomena-fenomena orang-orang menjual belikan naskah yang seolah-olah asli padahal palsu gitu kan. Nah itu ada 3 saya kira ya ilmu yang harus dikuasai ya. Pertama itu namanya kodikologi. Kodikologi itu dari kata kodeks. Kodeks itu bundel atau naskah ya. Nah jadi itu ilmu yang mempelajari fisik naskah. Jadi kita bisa tahu ini bahan kertasnya, paling ini kertas pabrik baru, bukan pabrik lama. Kemudian kita tahu dari jilidannya, oh jilid ini kalau jilid dari tradisi lama itu bukan begini gitu. Dari fisiknya dulu. Dari fisiknya, itu kodikologi namanya ilmunya. Kemudian dari aksara, nama ilmunya paleografi. Nah itu untuk peneliti aksara. Aksara kuno yang ditulis oleh orang sekarang, itu ketahuan. Kita bikin aksara kuno tapi tangannya itu tangan sekarang. Itu kelihatan. Itu dari sisi paleografi ya. Kemudian yang ketiga baru filologi. Filologi itu ilmu tentang teksnya. Tentang teksnya. Jadi ketahuan ini bahasa, misalnya ini bahasa dikuno-kunokan. Ini sebetulnya orang sekarang yang bikin seolah-olah ini bahasa kuno. Ketahuan ya kan kalau sama filolog ya. Jadi ketahuan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilihat, dicermati ya dari manuskrip ini apakah asli atau palsu. Itu akan jadi kebijakan dalam misalnya untuk pembelian manuskrip dari masyarakat dan lain-lain. Dan juga ke masyarakat sendiri harus diwaspadai gitu. Jadi sahabat Perpusnas nih sedikit nih. Jadi kalau mau lebih pasti tanya langsung ke ahlinya ya Kang ya. Betul. Kemudian yang keempat ada dari Russell. Nggak tahu saya Russell Panggabean. Apakah masih ada pencarian naskah kuno di Nusantara? Masih, ya itu tadi Perpusnas terutama mulai tahun depan itu ada identifikasi dan pendataan di daerah. Secara sistematis ya oleh Pusda. Kolaborasi dengan Manasan namanya ya, masyarakat penaskahan Nusantara, dengan stakeholder juga di daerah. Masih. Oke, kemudian yang kelima ada dari Dita Ana. Naskah kuno yang dialih bentukan menjadi komik, linknya di mana Min? Di sini nih. Sini nanti ya. Nanti ya? Baru di bawah. Atau di sini. Harap bersabar aja.
Kejutan Intinya ada di spesial nanti. ini, Pak, di press.perpusnas.go.id itu. Press.perpusnas.go.id. Ya, tetapi memang baru beberapa komik ya yang muncul di situ. Oh, di Perpusnas Press Ya, sudah ada. yang 100 komik itu insya Allah akhir bulan November ini kita akan launching di website itu dan bisa diakses. Oke, sahabat Perpusnas yang mau cek ombak dulu, komiknya seperti apa bisa dicek di Perpusnas Press. Nanti alamatnya ada di sini ya. Kemudian ada dari Arodial Murtado. Yang tercatat dalam naskah kuno leluhur kita seputar apa saja? Oh, ya tadi itu Tadi ya. saya sebut ya. Tuh. Naskah itu buku di masa lalu, jadi isinya bisa apa saja. Mau dari resep makanan sampai obat-obatan, dari yang high ilmu pengetahuan tinggi gitu ya, sufi, kebudayaan, teologi, cara mencapai moksha, sampai remeh-temeh bagaimana miara ikan itu ada di naskah. Cara banget macam memikat perempuan juga ada kan? Ada. Bisa diakses di mana itu? Kalau itu privat langsung. Nanti saya belajar filologi dulu. Tapi saya juga nggak bisa baca. Jadi gagal terus. Nah, ini nyambung nih Kang sama pertanyaan selanjutnya dari Ed Maharani Arvila. Apa suka dukanya jadi filolog? Dukanya banyak. Baca teks pelan-pelan. Banyak sukanya, Mas. Banyak suka. Jadi begini, saya ini curhat aja ya. Yeah. Jurusan sastra daerah di Indonesia rata-rata jadi guru. Yeah. Ya. Jadi guru bahasa daerah gitu di SMP, SMA. Jadi kalau ada tugas-tugas keluar dari sekolah, paling satu provinsi itu kan. Misalnya guru Sunda, bahasa Sunda di Jawa Barat, ada kegiatan, ya paling larinya ke Garut, ke Tasik. Kalau naskah bisa bawa Anda kemana saja. Betul. Ke Korea misalnya kemarin. Kang Adit sudah melanglang buana ke seluruh dunia ini. Tapi bukan itu saja ya, maksud saya itu begini, bidang ilmu kan saat ini itu dengan kemajuan AI dan lain-lain tuh banyak profesi-profesi yang mulai tersisih, Pak. Apalagi tenaga-tenaga teknis yang umum gitu. Nah, jadi memang profesi yang distinktif itu semakin dibutuhkan, spesialis gitu misalnya. Itu tidak tergoyahkan ya. Dan akan selalu relevan gitu. Misalnya sekarang AI. AI itu di dunia digital itu bahasa-bahasa Inggris, Prancis, Indonesia itu sudah mendominasi kan? Iya, betul. Tetapi suara-suara dari bahasa-bahasa lokal kita, bahasa daerah itu nggak ada, nggak muncul. Iya, kan? Dan disitulah kita bisa isi gitu. Dan disitulah sarjana-sarjana yang bergerak di sastra-sastra daerah, sejarah lokal dan lain-lain itu berperan gitu. Iya. Dan itu tidak akan tergantikan. AI belum bisa menjangkau itu. Gitu. Dan saya kira bahasa daerahnya ya Kang ya. Ya, saya kira mindsetnya yang harus diubah ya. Kita pertama itu seluruh ilmu itu punya kompleksitas yang berbeda dan harus dihargai secara sama. Gitu. Yang kedua, yaitu kita lambat laun akan kembali ke diri kita sebetulnya. Soal misalnya ya, kalau kita mempelajari komputer atau apapun ilmu Anda silakan. Tetapi jati diri kita, ya kan, lahir dari mana, siapa saya, itu kesadaran sejarah masa lalu saya itu dari mana itu pasti ada, tetap ada, gitu kan. Saya di Prancis waktu itu nanya teman-teman yang mengembara gitu kan ke negeri yang jauh gitu, tetap Anda itu orang mana? Orang Indonesia. Indonesianya dari mana? Dari Batak, dari Sunda. Jiwanya. Iya. Rasa itu nggak akan pernah hilang dan saya kira justru itulah modal sosial budaya kita yang paling kuat. Yang nggak tergantikan. Yang tidak tergantikan. Oke Kang, pertanyaan terakhir dari @perpus SDN 1 PLM. Tentang UU Simbur Cahaya, apakah ada replikanya? Nah, belum. Tapi tahun depan akan gitu.
tahun depan akan dibuat replika soal undang-undang Simbur Cahaya. Jadi Simbur Cahaya itu naskah yang diikonkan, tapi naskahnya tidak ada di Sumatera Selatan. Naskahnya ada di Perpusnas. Oh, naskahnya berada di Perpusnas. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ya, misalnya daerah itu tidak ada naskahnya, misalnya Simbur Cahaya itu, karena toh dari zaman kolonial naskah-naskah itu kan dibawa, termasuk oleh Perpusnas. Perpusnas kan dulu lembaga kolonial dulu ya. Dulunya. Batavia Genoskap itu ngambilin dari masyarakat gitu di daerah-daerah, sehingga di daerah sendiri udah nggak ada gitu kan. Padahal itu milik mereka sebetulnya secara tradisi budaya gitu. Sehingga kami tidak menutup naskah untuk diikonkan meskipun di daerah tersebut naskahnya tidak ada. Dan salah satu yang akan kita usahakan ya replikanya kita berikan ke daerah-daerah yang bersangkutan. Betul, tapi buku Simbur Cahaya bisa diakses di Kastara. Sangat bisa. Semua sudah naskah ada, ya? Ada. Jadi kalau yang Kastara di sini ya. Ya ada nih, nanti keluar munculnya. Oke, buat sahabat Perpusnas yang ingin mengakses kekayaan naskah Nusantara, ingin tahu lebih lanjut ragam koleksinya, baik dalam bentuk alih aksara, alih bahasa, kajian, dan saduran, itu bisa langsung datang ke lantai 9 di layanan koleksi naskah Nusantara. Betul Kang Adit ya? Tapi kalau nggak sempet nih datang ke Perpusnas, bisa mengakses Hastara, Hasanah Pustaka Nusantara. So, bisa search aja Hastara, nanti keluar hastara.perpusnas.go.id. Di sana ada ribuan ya Kang, ribuan naskah yang sudah digital. Tapi nggak cuma naskah kuno, tapi ada buku langka, peta, mikrofilm, foto dan gambar lukisan, majalah dan surat kabar langka juga tersedia di situ. Makhluk langka lah pokoknya. Makhluk langka ya. Jadi yang suka langka-langka nih, akses saja Hastara. Oke Kang, kayaknya untuk sesi kali ini sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak. Ya saya juga pengen ngobrol, apalagi disuguhin ini yang makan dulu. Ini khas mana ini? Kalau di Sunda namanya lalawu. Di Sunda namanya lalawu. Kalau di Jawa, apa coba? Di Jawa saya namanya lawuh medang. Oh ya sama. Karena lauknya untuk menikmati minuman gitu. Begitu. Terima kasih Kang Adit sudah menemani kami. Oke teman-teman. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan karya Kang Adit bermanfaat bagi khalayak banyak. Sehat selalu Kang Adit. Sahabat, salah satu contoh manfaat naskah kuno yang bisa kita rasakan hingga saat ini adalah semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Frase ini termuat dalam Pupuh 139 bait 5. Jadi sahabat nggak perlu ragu untuk belajar dari masa lalu. Sebuah bait bisa mempersatukan kita, nggak masalah masing-masing dari kita berbeda. Namun tujuan bersama tetap memajukan literasi Indonesia. Saya Prakasa Christian, sampai jumpa di orasi berikutnya. Salam literasi.